Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hermandoni dari jurusan Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 12201183399. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang kedua untuk memenuhi tugas magang 1 mengenai mata pelajaran fikih dengan bab ketentuan jual beli dan qiraat untuk MTS kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Untuk penjelasan saya mengenai ketentuan jual beli dan qiraat ini, saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian kedua tujuan dari pembelajarannya, kemudian ketiga kegiatan materi pembelajarannya, dan yang keempat batas atau motivasi dalam pertama yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yaitu pertama mengenai menghargai dan mengerti ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi inti yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian kompetensi inti yang ketiga memahami dan menerangkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi inti yang keempat mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstraknya itu mengenai menulis, membaca, hitung, gambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Dengan untuk kompetensi dasarnya mengenai ketentuan jual beli dan qiraat ini, yang pertama mengenai menghayati ketentuan jual beli dan qiraat. Yang kedua, membiasakan sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan jual beli dan qiraat. Yang ketiga, memahami ketentuan jual beli dan qiraat. Yang keempat, mempraktikkan pelaksanaan jual beli dan qiraat. Sedangkan untuk tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yaitu pertama menjelaskan pengertian dari jual beli dan qiraat. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum dan dalil jual beli dan qiraat. Yang ketiga, menjelaskan rukun dan syariat jual beli dan qiraat. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam jual beli. Untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama mengenai pengertian jual beli, yang kedua hukum dan dalil jual beli, yang ketiga rukun dan syariat jual beli, yang keempat macam-macam jual beli, yang kelima pengertian qiraat, yang keenam hukum dan dalil qiraat, yang ketujuh rukun dan syariat qiraat. Tentu saja yang pertama yaitu mengenai pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab kabul dan syariat dan ketentuan tertentu. Hukum dan dalil jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli atau hukum tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar syariat jual beli dalam Al-Quran sebagai berikut: wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Artinya
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya itu mengenai rukun dan syariat jual beli. Rukun adalah segala hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli hukumnya tidak sah. Menurut jumhur para ulama sendiri, rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli atau akid. Selanjutnya yang kedua barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga alat nilai tukar pengganti barang. Yang keempat ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sigot ijab qabul. Sedangkan syarat penjual dan pembeli, jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kedua belah pihak harus sudah balik. Yang kedua, keduanya berakal sehat. Ketiga, bukan orang yang memubazirkan barang. Keempat, bukan paksaan, yaitu atas kehendak sendiri. Sedangkan untuk syarat barang yang diperjualbelikan yaitu yang pertama suci, yang kedua bermanfaat, kemudian yang ketiga milik sendiri, kemudian yang keempat barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Yang kelima jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan alat untuk tukar menukar barang yaitu harus alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Menurut para ulama fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat sebagai berikut. Itu yang pertama, mereka harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Kemudian yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Kemudian mengenai ijab qabul dalam jual beli, ijab sendiri dilakukan oleh pihak penjual barang, sedangkan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul sendiri dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, dan dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya. Urusan utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, di mana kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Selanjutnya itu macam-macam jual beli. Apa saja sih macam-macam jual beli ini? Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah atau sahih dan jual beli yang batal atau tidak sah mengenai fasidah. Yang pertama itu jual beli terlarang atau bagi fasidah. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syariat jual beli. Di antara jual beli yang terlarang antara lain yaitu yang pertama, jual beli sistem ijon. Kemudian yang kedua, jual beli barang haram. Kemudian yang ketiga, jual beli sperma hewan. Kemudian yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Kemudian yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Dengan jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama, yaitu yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar atau tujuan tempat berdagangnya. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Kemudian yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Kemudian yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Sedangkan selanjutnya itu mengenai materi kirot.
Pengertian dari qiraat sendiri dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, qiraat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Ketentuannya dibagi di antara keduanya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa qiraat adalah pemberian modal dari seseorang pada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh sebuah keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian dengan orang yang memberi pinjaman tersebut. Selanjutnya itu hukum dan dalil qiraat. Qiraat dalam Islam hukumnya mubah atau diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sebab pada dasarnya qiraat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan qiraat dengan Siti Khadijah sebelum Siti Khadijah tersebut menjadi istrinya. Sewaktu berniaga ke Syam, Rasulullah SAW bersabda, "Amin muslimin yukaridu musliman qardon marotaini illa kana asodaqatiha marotan." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan syariat qiraat. Apa sih rukun dan syariat qiraat? Rukun yang pertama itu mengenai rukun. Rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam setiap ibadah ataupun akad. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad atau ibadah itu tidak sah. Maka rukun qiraat adalah hal pokok yang harus ada dalam akad qiraat. Rukun qiraat yaitu terdiri dari yang pertama, malik, pemilik modal, dan amil, pengelola modal. Kedua, ada modal dan usaha atau mal. Dan ketiga, jenis modal. Keempat, adanya keuntungan. Kemudian kelima, adanya ijab dan qabul antara si pemilik modal dan pengelola modal. Kemudian sedangkan syariat qiraat yaitu terdiri dari yang pertama, pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, tidak ada unsur dari suatu paksaan. Kemudian yang ketiga, diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. Kemudian yang keempat, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian yang kelima, kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Yang keenam, adanya perjanjian bagi untung antara keduanya, antara pemilik modal dan pengelola modal. Sedangkan motivasi dari materi ketentuan jual beli dan qiraat ini itu menurut Imam Syafi'i, apabila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung perihnya kebutuhan. Sekian penjelasan saya mengenai materi ketentuan jual beli dan qiraat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.